Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Hasanah. Saya dari kelas B Pendidikan Jasmani NPM 192191066. Baik, di sini saya akan menjelaskan RPP guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah telaah kurikulum. Baik, langsung masuk saja pada materi. Di sini saya akan menjelaskan isi materi dari RPP yang pertama. Langsung saja masuk. Untuk rancangan RPP-nya itu yang pertama sekolah SMP 3 Kudus. Di sini saya mata pelajaran itu pendidikan jasmani dan olahraga. Untuk materi pokok untuk kelas 1 semesternya saya mengambil kelas 7 semester 1. Untuk materi pokoknya itu aktivitas kebugaran jasmani dan alokasi waktunya itu 2 kali 35 menit. Nah, terus masuk pada kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang saya bikin itu, untuk yang pertama, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang dianutnya dalam melakukan aktivitas jasmani, permainan, dan olahraga. Untuk indikatornya, saya mengambil pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, indikator yang kedua itu bertanggung jawab dalam penanggungan penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran, serta menjaga diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Untuk indikatornya itu yang pertama, mengembalikan alat-alat ke tempat semula yang setelah menggunakan, terus berhati-hati dalam melakukan gerakan olahraga. Terus untuk yang ketiga, kompetensi dasar yang ketiga itu memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan serta pengukuran hasilnya. Nah, untuk indikatornya yang pertama, menjelaskan konsep latihan kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan yang benar. Nah, untuk yang kedua, menjelaskan konsep latihan kebugaran jasmani terkait dengan keterampilan yang benar. Untuk indikator yang ketiga, yaitu menjelaskan konsep latihan kebugaran jasmani terkait dengan pengukuran yang benar. Nah, terus kompetensi dasar yang keempat itu mempraktikkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan serta pengukuran hasilnya berperilaku sportif dalam bermain. Untuk indikatornya yang pertama itu melakukan konsep latihan kekuatan dan daya tahan dengan koordinasi yang baik. Terus yang kedua, melakukan konsep kelincahan dengan koordinasi yang baik. Terus yang ketiga, melakukan konsep latihan kelentukan dengan koordinasi yang baik. Terus yang keempat, melakukan peningkatan daya tahan. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri itu membiasakan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, terus mengembalikan alat-alat yang telah digunakan, berhati-hati dalam melakukan gerakan olahraga. Terus peserta didik dapat menjelaskan konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan yang baik. Selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan yang baik. Terus yang keenam, peserta didik dapat menjelaskan konsep latihan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan pengukuran yang benar. Selanjutnya, peserta didik dapat mempraktikkan latihan kekuatan dan daya tahan dengan koordinasi yang baik. Selanjutnya, peserta didik dapat mempraktikkan latihan kelincahan dengan koordinasi yang baik. Terus selanjutnya, peserta didik dapat mempraktikkan latihan kelentukan dengan koordinasi yang baik. Untuk yang terakhir, peserta didik dapat mempraktikkan pengukuran dengan benar. Untuk fokus penguatan karakter di sini saya mengambil disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Terus untuk materi pembelajarannya sendiri, yang pertama saya mengambil peningkatan derajat kebugaran jasmani. Terus untuk yang kedua saya mengambil peningkatan kelincahan. Yang ketiga
peningkatan kelentukan. Terus yang keempat, peregangan statis. Untuk metode pembelajaran yang saya ambil itu ya, yang pertama inquiry atau discovery learning, terus yang kedua gaya komando, dan yang ketiga demonstrasi. Untuk media dan bahan pembelajaran sendiri, di sini saya akan memberikan video latihan kebugaran jasmani, terus matras, cone, fluid, fluid. Terus selanjutnya langkah-langkah pembelajarannya sendiri itu dibagi menjadi 3, pendahuluan, inti, dan penutup. Untuk pendahuluan sendiri ini saya memberikan berbaris, berdoa, presensi, dan apersepsi, memberikan motivasi dan tujuan pembelajaran. Untuk waktunya sendiri sekitar 15 menit. Untuk intinya, di sini saya akan memberikan inti kepada anak-anak itu mengamati video pembelajaran kebugaran jasmani dan sirkuit training, terus melakukan latihan kekuatan, yaitu kekuatan otot, kekuatan lengan, otot perut, dan otot punggung, otot lengan, dan bahu secara perorangan, berpasangan, dan kelompok dengan koordinasi yang baik. Terus selanjutnya melakukan latihan kelincahan seperti shuttle run, lari pelak-pelak atau zigzag, dan squat thrust. Secara perorangan, berkelompok dengan koordinasi yang baik. Selanjutnya melakukan latihan kecepatan atau lari cepat jarak 40-60 meter, lari menaiki tangga. Secara perorangan, berpasangan, dan berkelompok dengan koordinasi yang baik. Untuk selanjutnya melakukan latihan daya tahan, yaitu interval training secara perorangan, berpasangan, dan berkelompok dengan koordinasi yang baik. Untuk waktunya sendiri saya mengambil sekitar 30 menit. Terus selanjutnya untuk yang bagian penutup, di sini saya mengambil pendinginan, berbaris, dan evaluasi pembelajaran, melakukan refleksi dengan tanya jawab kepada peserta didik, terus menarik hasil kesimpulan dari pembelajaran tersebut, kemudian memberikan doa, terus berbaris, berdoa, dan selesai. Memberikan tugas-tugas, berbaris, berdoa, dan selesai. Itu waktunya sekitar 15 menit. Nah, untuk penilaian hasil pembelajaran sendiri itu saya mengambil butir pertanyaan itu apakah peserta didik dapat melakukan latihan kekuatan. Itu yang pertama. Untuk tingkat perskorannya saya mengambil angka 1, 2, 3, dan 4. Nah, terus yang kedua itu melakukan latihan kelincahan, dan yang ketiga apakah peserta didik dapat melakukan latihan kecepatan. Terus yang keempat, apakah peserta didik dapat melakukan latihan daya tahan dengan baik. Nah, untuk skornya kan tadi saya bilang itu 1, 2, 3, 4. Nah, untuk yang poin 4 sendiri itu siswa mampu menjawab semua pertanyaan. Untuk 3 itu siswa hanya mampu menjawab 2 pertanyaan, dan untuk 2 itu siswa hanya mampu menjawab 1 pertanyaan, dan untuk skor satunya sendiri itu siswa tidak menjawab pertanyaan sama sekali. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.